Kalau neraka itu adalah sebuah tempat yang benar-benar ada, Pak Ezra, lalu di mana lokasi dari neraka itu? Saya juga mau strict menjawab, saya tidak tahu. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Ezra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Salam sabar. Sabar artinya sahabat Ngobras. Dengan senang hati sukacita kita ketemu lagi dalam program Ngobras bersama RCC, Revival Community Channel, sebuah channel yang berisi tentang pengajaran, pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai judulnya Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Jadi nggak akan jauh-jauh dari Alkitab, tetapi kita akan diskusi dengan sersan. Serius pembahasannya, tapi santai dibawakannya. Masih bersama saya, Yosuayan, dan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Shalom, selamat siang Pak Ezra. Ya, shalom Pak Yos, shalom buat semuanya, Tuhan berkati. Ya. Sahabat Ngobras sudah pada join ini Pak, sampaikan salam buat kita. Ada Pak David Siagian dari New Zealand, sahabat Ngobras setia sekali nih Pak. Ada juga dari Medan, shalom, dari Surabaya. Ada juga dari Kalimantan Tengah, Lamandau, luar biasa. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda, di NTB juga sudah hadir, di Kuala Lumpur. Salam sabar, sahabat Ngobras. Dan hari ini pembahasan kita, wah ini ngeri-ngeri sedap, seru saudara. Sesuatu pembahasan yang sering kali dibahas di gereja Tuhan, di cell group, bahkan semua agama membahasnya, surga versus neraka. Kita akan berbicara tentang apa kata Alkitab tentang surga dan neraka. Kemarin baru ngobrol-ngobrol sama Pak Ezra, sahabat Ngobras. Wah, Pak Yos, mana cukup ini kalau kita bicara surga dan neraka satu episode. Nggak cukup ya Pak Ezra ya kayaknya ya. Ya. Tapi gini Pak, kita akan tajam hari ini, kita akan bahas. Jangan yang enak dulu Pak, kita bahas yang nggak enak dulu aja deh Pak ya. Jadi kita akan bahas neraka terlebih dulu. Masa iya setan nyiksa orang di neraka? Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas ini. Karena hampir di semua agama, terutama agama-agama Samawi, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, mempunyai konsep dan ajaran tentang surga dan neraka. Tapi khususnya neraka pada umumnya dipercaya banyak, ya akhirnya simpang siur kan Pak ini Pak terkait tentang neraka ini. Nah hari ini kita akan ngobrol Alkitab santai tentang neraka. Pak Ezra, seperti biasa nih Pak Ezra ini serunya selalu tajam dulu di arti katanya dulu. Pak, kata neraka itu sendiri asal usulnya itu sebetulnya dari mana dan apa artinya? Neraka. Silakan Pak Ezra. Ya, kalau kita melihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu kata neraka itu dipakai untuk menggambarkan neraka itu digunakan dua kata bahasa Yunani. Pertama adalah kata Hades, ya, Hades. Ya. Itu kata yang paling umum. Dan yang kedua adalah Gehenna, ya. Dari Gehenna, sebenarnya Gehenna itu satu kata yang diturunkan dari bahasa Ibrani sebenarnya, ya, dari bahasa Ibrani. Kata Gehenna itu diturunkan dari kata Ibrani Gehinom, ya, di mana Ge itu berarti tanah dan atau lembah. Di Gehinom itu artinya tanah atau lembah Hinom, ya, Ge.
Hinnom, tanah atau lembah Hinnom. Nah, lembah Hinnom itu adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah barat Laut Yerusalem, tempat di mana bangsa Amon itu mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa sesembahan mereka yang namanya dewa Molok dengan cara dibakar. Ya, jadi anak-anaknya dibakar. Kalau kita lihat keterangan di dalam Yeremia pasal 32, Yeremia 32 ayat 35 ya. Itu ada, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom. Ya, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki mereka, anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa memang itu di lembah Hinnom atau lembah Ben Hinnom itu orang-orang Amon biasa mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok dan dibakar di dalam api. Ya, bahkan Raja Ahaz pun itu juga membakar anak-anaknya di sana sebagai korban. Itu seperti keterangan dalam 2 Tawarik 28 ya. 2 Tawarik 28 ayat yang ketiga. Ia membakar juga korban di lembah Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Jadi Ben Hinnom, lembah Hinnom ya, atau Ge Hinnom. Nah, jadi karena itu tempat itu belakangan ya, pada zaman Raja Yosia itu kira-kira abad 7 sebelum Masehi, lembah tersebut akhirnya ditetapkan sebagai lembah yang terkutuk. Karena sering kali ada korban anak-anak dibakar untuk dewa di sana. Nah, karena itulah maka itu dijadikan sebagai tempat terkutuk. Terus di sanalah musuh-musuh Israel itu dibunuh dengan cara dibakar juga. Karena itu maka tempat itu dianggap najis. Dianggap najis pada masa itu, dan lembah Hinnom atau Ben Hinnom itu dikenal sebagai lembah pembunuhan, ya, lembah pembunuhan. Kalau kita lihat kitab Yeremia, pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-32. Ya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ya, jadi lembah Ben Hinnom itu akhirnya menjadi lembah pembunuhan, sama juga dengan pasal 19 ayat yang ke-6. Ya, sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Lembah pembunuhan. Nah, asal usulnya dari situ. Jadi rupanya lembah Ben Hinnom atau Ge Hinnom, tanah Hinnom itu menjadi tempat terkutuk, lembah atau tempat pembunuhan, tempat di mana orang-orang dibakar di dalam api. Nah, dari Ge Hinnom itu, Ge Hinnom menjadi Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab menjadi Jahana, lalu menjadi Jahanam. Yang juga diterima. Makanya orang biasa bilang neraka Jahanam. Nah, neraka Jahanam. Jadi karena itu dari akar katanya dari situ. Nah, karena dipakai di sana, maka akhirnya di tempat itu dianggap sebagai asal usul yang memunculkan ide tentang neraka. Nah, seorang penafsir namanya William Barclay, saya kasih kata-kata dia ya. Dia bilang begini, tempat itu menjadi tempat sangat mengerikan di mana orang-orang jahat yang terhukum dibuang dan dibakar. Di situ selalu ada api membara, asap tebal dan hitam yang membumbung, dan banyak cacing yang kelaparan serta menunggu mangsa. Jadi Gehenna, yaitu lembah Hinnom, di dalam pikiran setiap orang
merupakan tempat orang-orang terkutuk dan menjijikan, di mana semua hal yang jahat yang tak berguna termasuk manusia dibuang dan dibinasakan. Itulah sebabnya maka nama itu dipersamakan dengan nama tempat di mana terdapat kuasa Allah menghancurkan, yaitu neraka. Ya, jadi kata neraka itu bisa muncul latar belakangnya dari sana, gitu Pak. Dari Gehenna, lalu Gahana, Jahana, sampai Indonesia jadilah Jahanam. Wah, ya, urutan historisnya. Ya, bahasa itu namanya korespondensi fonetik, hubungan bunyi di dalam bahasa-bahasa serumpun. Karena biasanya dalam bahasa Ibrani G di bahasa Arab jadi J, maka Gabriel itu menjadi Jibril. Ya. Nah, lalu misalnya Hagar itu menjadi Hajar, maka Gehenna menjadi Gahana, Jahana, lalu Jahanam. Ya, makanya kita bilang Jahanam kau, itu artinya neraka kau, orang neraka kau. Maka teman-teman dari Islam biasa sebutnya neraka Jahanam. Nah, itu asal usulnya. Ya. Wow, akar katanya pun kita disingkapkan hari ini, sahabat Ngobras ya. Jadi secara harfiah tempat itu pun awalnya waktu itu memang harfiah ya Pak ya. Ada Pak ya. Ya, tempat itu harfiah, lalu akhirnya diberikan menjadi satu simbol bagi penghukuman Allah pada akhir zaman yang ditarik dari ide tentang lembah Gehinom itu. Gitu, Gehinom ya, oke Pak. Sekarang kita bergeser Pak, karena ada banyak juga orang tidak percaya adanya neraka, gitu kan. Bahkan terus terang termasuk teolog-teolog nih Pak juga banyak yang tidak percaya, gitu kan. Nah, bagaimana Pak Ezra menanggapi hal ini? Ya, memang ada banyak orang tidak percaya neraka. Orang saksi Yehova atau Jehovah Witness itu tidak percaya ada neraka. Juga termasuk teolog-teolog liberal itu tidak percaya ada neraka. Ya, sebuah statistik hasil survei di Amerika itu mengajukan pertanyaan apakah neraka itu ada. Lalu dari hasil survei itu 52% orang dewasa yakin neraka itu tidak ada. 27% masih berpikir ya mungkin ada. Bayangkan, itu berarti bahwa sangat sedikit orang di Amerika yang percaya bahwa neraka ada berdasarkan hasil survei itu. Ada juga survei lain yang pernah dilakukan, itu mencatat 76 orang percaya, ya, orang Kristen itu percaya ada surga. 76% percaya ada surga. Dan hanya 66% yang percaya ada neraka. Jadi percaya ada surga cukup banyak, tapi yang percaya ada neraka cuma 6%, ya. Dan itu menunjukkan ya bahwa pada masa kini ada cukup banyak orang yang tidak percaya adanya neraka, ya. Mayoritas itu dari pemikiran-pemikiran atau teologi liberal. Tapi persoalannya adalah apa kata kitab suci atau apa kata Alkitab? Kita kan bicara apa kata Alkitab, ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa kata Alkitab, maka kita kalau baca Alkitab kita akan melihat bahwa kalau ada tokoh yang paling banyak bicara tentang neraka itu Yesus, ya. Bahkan ada seorang teolog namanya Tony Evans, dia mengatakan bahwa Yesus itu bicara neraka lebih banyak daripada bicara surga atau bicara kasih. Dan saya kira itu benar, ya. Yesus banyak sekali bicara neraka dibanding bicara surga, bicara nerakanya lebih banyak, ya. Kita bisa lihat misalnya di Matius 5 ayat 22, Yesus mengatakan bahwa siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Atau di Matius 5 ayat 29 dia bilang bahwa jika satu anggotamu jika tanganmu menyesatkan engkau, cungkillah, ya. Ya, sahabat Ngobras, mungkin agak sedikit dia, ya. Yang mohon diulangi ya. Pak Ezra, tadi ada gangguan sinyal dari Bapak, kayaknya internet connection ya. Ya, jadi misalnya dalam Matius 5, 29, 30 itu juga Yesus bilang lebih baik kamu
matamu menyesatkan engkau, cungkilah, tanganmu menyesatkan engkau, penggalah daripada engkau secara utuh masuk ke dalam neraka. Di Matius 10 ayat 28, Yesus bilang, takutlah akan dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam Matius 18 ayat 9, Yesus bilang, ya sama, tentang mata, dengan matamu cungkilah daripada kamu dicampakkan ke dalam neraka. Pada ahli-ahli Taurat di dalam Matius 23 dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Dan masih banyak Yesus bicara soal neraka, ayat-ayatnya sangat banyak. Jadi Yesus banyak bicara soal neraka atau menyinggung neraka. Bukan cuma Yesus, tapi tokoh Alkitab lain juga bicara tentang neraka. Kadang-kadang dengan kata-kata yang eksplisit, tapi juga dengan kata-kata yang implisit. Mereka tidak mengeluarkan kata neraka, tapi tidak bisa tidak, yang dimaksudkan itu adalah neraka. Misalnya ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini kata-kata Paulus. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya. Ini hukuman kebinasaan selama-lamanya. Waktu Paulus bicara hukuman kebinasaan selama-lamanya, tidak bisa tidak yang dia maksudkan itu adalah neraka. Ya, walaupun dia tidak ngomong kata neraka. Lalu Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Ya. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup yang berbuat jahat. Penderitaan dan kesesakan. Ini adalah bahasa lain untuk menggambarkan soal neraka. Itu Paulus. Petrus juga. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Ya. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air kering, seperti kabut dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat itu sudah pasti adalah neraka. Lalu juga Yudas, ya. Yudas ayat 7. Ya. Ini dikatakan bahwa mereka telah menanggung siksaan api kekal. Siksaan api kekal. Lalu juga itu pasti neraka ya. Lalu Wahyu pasal 14. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 ya dikatakan bahwa ia akan disiksa dengan api dan belerang. Itu pasti neraka. Lalu ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu. Nah, itu pasti neraka. Jadi biarpun tokoh-tokoh yang lain itu tidak menggunakan eksplisit kata neraka, tapi bahasa-bahasa yang mereka pakai itu jelas menunjukkan pada neraka. Nah, kalau kita melihat semua ini ya, kalau orang saksi Yehova tidak percaya ada neraka, atau para teolog liberal tidak percaya ada neraka, maka sesungguhnya mereka anggap Yesus dan para rasul itu memberitakan kabar bohong semua. Ya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita mau percaya Yesus atau tidak. Ya, kalau kita percaya Yesus, ya harus percaya ada neraka. Karena Yesus mengajarkan ada neraka. Jika neraka tidak ada, maka Yesus tidak lebih dari sekedar pembual besar yang banyak bicara tentang neraka, padahal neraka tidak ada. Nah, ini kan lucu Pak, kan Bapak sebutkan tadi ada banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang neraka, bahkan yang lebih banyak menyampaikannya adalah Yesus sendiri. Tapi Pak, orang-orang ini kan tetap tidak percaya adanya neraka. Apakah mereka nggak baca ayat-ayat neraka di dalam Alkitab? Kan tentunya pasti mereka juga baca dan ketemu itu gitu Pak. Jadi kira-kira menurut Pak Esra apa yang membuat mereka, bahkan teolog loh ini ya, tidak percaya akan neraka? Ya karena orang liberal tidak percaya Alkitab itu firman Allah. Ya. Okay. Mereka karena tidak percaya atau menolak Alkitab sebagai firman Allah, ya mereka tidak percaya apa kata Alkitab. Alkitab juga bisa salah kok. Jadi wajar kalau mereka tidak mempercayainya, ya. Kalaupun ada yang mempercayainya, dia
Bukan dia tidak pernah baca ayat-ayat itu, dia baca ayat-ayat itu, hanya diam atau mereka menafsirkan ayat-ayat tentang neraka itu tidak secara harfiah. Gitu. Nah, kalau sebentar Pak, kalau tidak percaya neraka itu secara harfiah, lalu neraka dipahami seperti apa sama mereka? Ya, mereka hanya anggap neraka itu gambaran dari penderitaan yang dialami di dunia ini saja. Jadi penderitaan-penderitaan, kesukaran-kesukaran, problem-problem yang dialami di dunia, itulah neraka. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan di dunia, kamu neraka. Ya, kalau kamu bersuka cita di dunia ini, itu berarti kamu sedang mengalami surga. Kalau kamu lagi senang-senang naik pangkat, ya dapat rezeki banyak, itulah surga. Tapi tahu-tahu kamu patah hati, putus cinta, itu kamu sedang mengalami neraka. Pokoknya seadanya penderitaan yang kamu alami, itu adalah neraka. Ada seorang teolog reform namanya Louis Berkhof. Dia bilang begini ya, ini dia bukan orang liberal, tapi dia cuma mengomentari teologi liberal. Dia bilang, dalam teologi liberal modern, kata neraka secara umum dianggap sebagai istilah kiasan bagi sesuatu keadaan yang sepenuhnya subjektif, yang di dalamnya manusia dapat merasakan bahkan ketika dia masih ada dalam dunia ini, ya. Jadi semua penderitaan yang ada itulah neraka. Jadi mereka memang memahami demikian, Pak. Ya. Lah terus kira-kira apa sanggahan Pak Ezra tentang pandangan seperti itu? Pertama-tama, kan tadi saya sudah di bagian awal tadi itu ya sudah jelaskan soal Gehinom itu ya. Gehinom, dari mana kata Gehenna itu berasal, itu kan G itu kan berarti tanah atau lembah, dan itu merujuk kepada sebuah tempat, ya, sebuah tempat. Poinnya adalah jika kata yang digunakan untuk neraka yaitu Gehenna atau Gehinom itu merujuk kepada sebuah tempat yakni lembah Hinom, maka tidak bisa tidak neraka juga adalah sebuah tempat, karena itu disimbolkan dengan tempat. Lagi pula kalau kita mau lihat ya di dalam cerita Injil, ada satu cerita yang bagus itu di dalam Injil Lukas itu tentang orang kaya dan Lazarus itu ya. Orang kaya dan Lazarus itu dikatakan bahwa orang kayanya begitu mati dia masuk ke Hades. Ya, dia masuk ke Hades dan itu adalah neraka. Ya, kita lihat Lukas 16. Nah, pada waktu orang kaya itu ada dalam Hades atau neraka, ya. Ini kalau kita lihat ini ya, orang kaya itu mati lalu dikubur dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Ini kata Yunaninya Hades, alam maut. Tapi kalau kita lihat versi King James itu dia mengatakan ayat, and in hell he lift up his eyes, and in hell, dan di dalam neraka, ya. Jadi berarti orang kaya itu ada di dalam neraka. Tapi kalau kita melihat gambaran tempat yang dia berikan di sana soal neraka, ya coba kita lihat. Orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, di neraka, lalu dia memandang ke atas. Kalau ini bukan tempat, bagaimana bisa memandang ke atas? Bahwa dia bisa memandang ke atas itu pasti menunjukkan bahwa itu adalah tempat, dan dari jauh dilihatnya, ya. Lalu ayat 26 lagi, selain itu pula di antara kami dan engkau terbentang jurang tak terseberangi. Kalau ini bukan tempat, bagaimana dikatakan ada jurang tak terseberangi? Ya. Lalu dikatakan bahwa supaya mereka yang mau pergi dari sini, mau datang dari situ, ya, adanya kata-kata dari sini, dari situ, secara implisit itu menunjukkan satu tempat, loh. Ya. Lalu ayat 28. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tempat penderitaan. Itu berarti bahwa memang
neraka itu adalah sebuah tempat, digambarkan sebagai tempat. Karena itu keliru kalau kita beranggapan bahwa penderitaan di dunia ini sesungguhnya adalah neraka. Ya, tidak. Menderita di dunia ya mungkin kalau mau dianggap ya itu ya baru testernya saja. Ya, bahwa kita semenderita-menderitanya kita di sini itu adalah tester saja untuk ya pasti akan ada penderitaan yang lebih hebat. Tapi sehebat-hebatnya penderitaan di sini itu bukan neraka. Jadi penafsiran orang-orang liberal bahwa itu adalah merujuk pada penderitaan itu salah sama sekali, Pak. Tapi banyak juga loh Pak, bahkan pengkhotbah di gereja gitu kan menyampaikan, jadi pengajaran tentang neraka itu hanyalah semacam intimidating theology gitu kayak bahasa gertakan saja dari Tuhan kepada manusia agar hidupnya lebih baik gitu. Jadi buat nakut-nakutin, kayak misalnya mamah yang nyuruh anaknya suruh makan, suruh mandi, susahnya minta ampun, ayo kamu kalau nggak makan nanti masuk neraka loh. Jadi kayak nakut-nakutin. Tapi kan seorang mamah gitu ya, seorang ibu nggak akan benar-benar bermaksud nggak akan ngasih makan atau nggak mandi sama sekali. Jadi cuman buat nakut-nakutin kalau kamu nggak mau makan gitu ya. Nah, apakah logika seperti itu atau intimidasi, gertakan seperti itu apa menurut pendapat Pak Ezra? Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan mengajak tentang neraka? Pengajaran tentang neraka yang seakan-akan sebetulnya cuma untuk nakut-nakutin aja, supaya kita, tujuannya baik Pak, supaya kita jadi berbuat lebih baik, hidupnya lebih benar gitu. Apa pendapat Pak Ezra tentang pendekatan pengajaran neraka seperti itu? Dan apakah diartikan bahwa Yesus sedang menggertak begitu? Atau sedang menakut-nakuti begitu? Iya, tentu tidak gitu. Ya, tapi kalau mereka mau menganggap seperti itu kan juga salah, karena rasanya aneh kalau kita gunakan anak-anak menakut-nakuti ya itu lain cerita. Tapi kalau menganggap bahwa pengajaran tentang neraka di Alkitab itu adalah sebuah upaya menakut-nakuti orang atau menggertak orang supaya bisa hidup lebih baik, kok itu rasanya aneh ya. Kalau kita membaca sejumlah ayat Alkitab, begitu digambarkan tentang neraka, lalu kita melihat detailnya, itu tidak memungkinkan itu sebagai sebuah upaya menakut-nakuti. Misalnya ya, ketika Yesus mengatakan, takutlah terutama, jangan takut kepada mereka yang hanya bisa bunuh tubuh tapi tidak berkuasa bunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jika jika neraka hanyalah sebuah bahasa gertakan, maka adalah tidak benar bahwa Tuhan berkuasa membinasakan tubuh dan jiwa. Dan itu membuat Dia tidak berbeda dengan manusia yang hanya bisa membunuh tubuh. Jika demikian, lalu apa ya untuk apa Yesus memberikan nasihat seperti itu kepada para muridnya? Juga kalau kita lihat di Matius 23 Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Ya. Ini Matius 23 ini konteksnya Yesus ngomong dengan para ahli Taurat ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus bicara untuk hukuman neraka. Nah, jika neraka di sini hanyalah sebuah bahasa gertakan, Yesus lagi menggertak ahli-ahli Taurat yang Dia sebut mereka sebagai ular-ular atau keturunan ular beludak. Ya, pertanyaannya adalah apakah mereka akan dihukum atau tidak? Kalau itu hanya bahasa gertakan biasa. Ya, kalau memang mereka tidak akan dihukum, lalu mengapa Yesus memberikan ancaman bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri? Ini malah sebagai satu dusta atau kebohongan. Lalu kalau kita juga melihat ya 2 Tesalonika 1 ayat 9. 2 Tesalonika 1 ayat 9.
Mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan memberikan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka ini kan berarti Paulus bicara dengan para pendengarnya, yaitu orang Tesalonika. Tapi waktu dibilang mereka ini, itu orang ketiga. Berarti orang-orang yang dibicarakan ini, mereka tidak ada di situ. Nah, kalau dikatakan Paulus sedang menggertak siapa? Yang mau digertak tidak ada, karena mereka akan menjalani hukuman. Kecuali bilang kamu akan menjalani hukuman, itu baru menggertak orang-orang itu. Tapi sekarang yang dibicarakan mereka dihukum tuh bukan, mereka nggak menjadi lawan bicara Paulus pada waktu itu. Ya, jadi adalah aneh kalau hukuman neraka itu hanya digambarkan sebagai bahasa gertakan saja dari Tuhan Yesus atau dari para rasul. Ya, saya kira begitu. Ya. Lagi pula gini ya. Iya, Pak. Coba ya. Kadang-kadang Alkitab membicarakan hukuman neraka itu bukan sebagai sesuatu yang akan datang. Kalau baru akan datang ya itu bisa digertak loh. Nanti kamu akan masuk neraka loh. Ya. Kalau kamu tidak gini, kamu akan masuk neraka loh. Kamu akan. Berarti nerakanya belum terjadi. Tapi Alkitab juga bicara tentang hukuman neraka yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Misalnya yang di dalam surat Yudas tadi. Yudas 7. Ya. Itu telah menanggung siksaan api kekal. Telah menanggung siksaan api kekal, bukan akan menanggung. Kalau telah menanggung siksaan api kekal dan itu hanya bahasa gertakan, tidak bisa dihindari bahwa di situ Yudas sedang berdusta atau Yudas sedang berbohong kepada para pendengarnya. Kalau itu tidak sungguh-sungguh terjadi, ya. Jadi lebih baik kita anggap bahwa para teolog, para pengkhotbah yang mengartikan begitu, merekalah yang bohong daripada kita mengatakan Yesus atau para penulis Alkitab yang bohong. Ya. Gitu, Pak. Ya, ini sebuah pencerahan sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, supaya kita juga waspada, berjaga-jaga dengan pengajaran palsu di gereja, di dalam pengajaran apapun, bahkan seakan-akan pakai Alkitab, tapi dengan pendekatan menakut-nakuti atau gertakan gitu ya. Nah, tadi sempat Pak Esra menyinggung nih Pak tentang saksi Yehova yang juga nggak percaya adanya neraka. Nah, kalau dari sisi saksi Yehova ini, apa alasan mereka tidak mempercayai tentang neraka? Ya, karena mereka sukar untuk memahami mengapa Allah yang Maha Kasih itu bisa memberikan hukuman yang sebegitu mengerikan dan bersifat kekal kepada manusia. Ya, Allah itu Maha Kasih. Bisakah dibayangkan ada Allah yang Maha Kasih tapi hukum orang selama-lamanya di dalam neraka dengan penderitaan yang begitu hebat? Karena itu bagi orang saksi Yehova, neraka itu bertentangan dengan sifat kasih Allah. Ya, kalau Allah itu mengasihi, harusnya tidak ada neraka. Kalau ada neraka, maka Allah menjadi Allah yang tidak kasih lagi. Itu pandangan saksi Yehova. Tapi bukan hanya pandangan saksi Yehova, orang liberal juga ada yang punya pandangan demikian. Misalnya Dr. Yohanes Rahmat, yang mantan dosen STT Jakarta itu, ya. Itu saya pernah baca artikelnya, tulisannya, ya, dia bilang ku bakar surga, ku guyur neraka. Ya, wah itu. Ku bakar surga, ku guyur neraka. Puitis sekali. Ya, jadi dia merasa bahwa untuk beriman ini kita tidak membutuhkan ide Allah yang murka seperti itu. Sabar ya Pak, saya coba lihat kutipan dari Yohanes Rahmat itu ya. Tentang neraka ini ya. Nah ini Pak. Ini tulisannya Allah dan neraka.
Suatu senja, Allah berjalan-jalan keliling, santai menyusuri pinggiran-pinggiran kolam raksasa neraka. Allah sangat senang dan merasa nikmat menyaksikan roh-roh tak terhitung banyaknya di kolam itu berteriak-teriak kesakitan dan kepanasan. Tolong, tolong kami, lepaskan kami dari api penghukuman jahanam ini, angkat kami keluar dari neraka ini, tolong, tolong kami. Tapi Allah tanpa ekspresi, hanya dingin menjawab, rasakanlah, itu upah kalian kekal selamanya. Jika neraka dan Allah seperti itu, maka bagaimana mungkin saya masih bisa mempercayai Allah yang semacam itu, Allah yang maniak penghukum, penyimpan kesalahan orang, bahkan sampai di alam lain sekalipun. Allah yang penuh dengan dendam dan kekejaman, bukan Allah yang rahmani dan rahimi. Allah yang patut diadili oleh nurani insani yang benar. Lalu dia tutup dengan kalimat, berbahagialah mereka yang tidak mempercayai adanya neraka. Wow, ya. Lalu dia dalam tulisan yang lain dia bilang begini, kalau sudah di alam neraka, tidak ada gejala alam, tidak ada bencana alam, semuanya ada di telapak tangan Allah sendiri. Sebaiknya saran saya kepada Allah, wow, dia bisa bikin saran kepada Allah, seolah-olah Allah kurang bijak, ya. Ya, saran saya kepada Allah, Allah di alam atas mengakhiri kemarahan dan kebenciannya dengan menyiram api neraka sampai padam. Supaya orang mau beragama bukan karena ketakutan akan api neraka, melainkan karena cinta. Lagi pula, apa untung dan manfaatnya buat diri Allah sendiri sampai perlu ada lautan api abadi, tempat penghukuman kekal roh-roh. Neraka hanya menghasilkan suatu figur Allah pendendam dan penghukum yang berhati keras dan panas. Berbahagialah orang yang tidak membutuhkan ide tentang neraka dalam struktur bangunan konseptual agamanya. Ya. Nah, terus gimana nih Pak Isa? Kalau kita dapat serangan seperti itu, gimana kita harus menjawabnya menurut Pak Isa? Ya, jadi ini kelihatannya ya bahwa itu pandangan tuh tipikal Yohanes Rahmat itu orang liberal, bukan orang saksi Yehova. Tapi dalam hal ini pemikiran mereka sama. Bahwa Allah yang Maha Kasih itu bagaimana bisa menghukum orang di neraka selama-lamanya. Nah, sebenarnya pandangan ini itu lahir dari penekanan yang berlebihan terhadap kasih Allah dan ketidakpahaman atau pengabaian terhadap sifat Allah yang lain, yakni keadilan Allah. Ya. Alkitab berkata bahwa Allah itu kasih, benar. Tapi Alkitab juga berkata bahwa Allah itu adil. Dan keadilan Allah menuntut ia harus menghukum orang-orang berdosa. Bahkan hukuman mati, seperti dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Allah menyatakan kasihnya yang sangat besar lewat pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Dan apabila kasih yang sangat besar seperti itu ditolak, diabaikan, dihina, diremehkan, diinjak-injak, salahkah ia membalas mereka dengan penghukuman yang kekal? Ya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ya, di dalam Ibrani 2 ayat 2 dan 3 dibilang begini, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan setimpal, ya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan seterusnya. Kalau setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan, bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Problemnya pada ini, keselamatan sebesar itu, ya. Kata-kata keselamatan yang sebesar itu
Nah, untuk mengerjakan keselamatan yang sebesar ini, itu harganya terlalu mahal. Seharga nyawa anak Allah. Ya. Kalau Allah telah memberikan atau menyediakan keselamatan dengan harga yang begitu mahal, lalu kalau keselamatan sebesar itu disia-siakan, bagaimana mungkin kamu akan luput? Lalu di pasal 10, ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Ya, ini kan hukum Taurat itu kan ada hukuman mati. Kalau melawan atau menolak hukum Musa, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau hukum Musa saja itu dilanggar, orang dihukum mati kok. Apalagi sampai menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, ya, menghina roh kasih karunia, hukumannya harus lebih keras, lebih berat daripada hukuman akan pelanggaran hukum Musa, ya, hukum Musa. Sekarang kita lihat ayat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sabar ya, saya kopikan ayat ini dulu. Nah, saudara perhatikan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya di dalam ayat ini itu mengandung hal-hal besar yang dilakukan, atau yang muncul di dalam ayat ini hal-hal besar. Karena begitu besar kasih Allah, ada Allah di sini, saudara. Allah ini pribadi terbesar, ya, Allah. Lalu sehingga ia telah mengaruniakan, ya, dia mengaruniakan, ini adalah sebuah anugerah yang besar ketika anaknya yang tunggal itu diberikan, ya. Jadi memang ini adalah hal-hal yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Atau mungkin kita bisa lihat dalam kalimat ini, jikalau pribadi terbesar, yakni Allah, memberikan anugerah terbesar, yaitu anaknya yang tunggal, kepada pendosa terbesar, yakni dunia ini, dengan motivasi terbesar, yakni kasih, dan pengorbanan terbesar, mati di kayu salib, dan selanjutnya memberikan undangan terbesar setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mengandung pembebasan terbesar, tidak binasa, dan memberikan hadiah terbesar, hidup kekal, ditolak, maka adalah masuk akal bahwa itu akan menghasilkan penghukuman terbesar, yaitu binasa di dalam neraka. Yang warna merah ini yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 tadi. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk memberikan keselamatan yang terbesar itu, Allah itu sudah melakukan pribadi terbesar itu, memberikan pengorbanan terbesar. Semua yang besar-besar itu sudah diberikan di dalam pemberian juru selamat. Nah, kalau juru selamat sudah diberikan dan kamu tetap tolak dia, apakah tidak masuk akal kamu dihukum dengan hukuman terbesar, yaitu dalam neraka? Ya, itu keadilan Allah namanya. Ya, jadi adalah salah kalau orang menolak keberadaan neraka hanya mau menekankan kasih Allah, tapi mengabaikan keadilan.
dengan demikian neraka itu benar-benar ada, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci oleh Yesus dan para rasul, tokoh-tokoh Alkitab. Ya, gitu Pak. Ya, wah, cukup jelas sekali penjelasan Pak Ezra. Sahabat Ngobras, saya percaya ini menjadi pertanyaan Anda semua. Saya mau langsung straight to the point nih ke Pak Ezra. Dan saya yakin ini adalah mewakili pertanyaan sahabat Ngobras dimanapun mereka berada. Kalau neraka itu adalah sebuah tempat yang benar-benar ada, Pak Ezra, lalu di mana lokasi dari neraka itu? Saya juga mau strict menjawab, saya tidak tahu. Paling-paling yang bisa dikatakan kalau kita ngomongin surga, kan Yesus turun dari surga atau Yesus naik ke surga, berarti surganya di atas dong. Nah, itu neraka itu berkebalikan dari surga. Karena itu kalau surga itu naik ke surga, makanya turun ke neraka. Ya, turun ke neraka. Berarti neraka di bawah dong. Tapi di bawah mana? Saya percaya kita kalau gali-gali ke bawah pun itu ya, kalau kita gali bola bumi ini ya ketembusnya ya ke belahan bumi yang lain, ya. Terus neraka di mana? Itu tempatnya ada, Alkitab bilang ada, tapi di mana kita tidak tahu, ya. Nah, tanyakan kepada yang sudah pernah pergi. Itu pun kalau dia jujur, kalau benar dia pernah pergi, kalau dia ngarang-ngarang, ya sudah kita ketipu semua. Gitu. Soalnya kan banyak Pak hamba Tuhan yang mendapat penglihatan, dibawa ke neraka, dibawa ke surga, dan anehnya udah dibawa ke surga mau balik lagi gitu loh. Itu yang ada begitu banyak gitu. Kalau sudah enak ngapain balik lagi gitu ya. Nah, Pak Ezra, apakah hukuman terhadap orang berdosa di neraka itu bersifat kekal atau selama-lamanya, atau cuman sementara saja? Apa pandangan Pak Ezra? Ya gini, memang ada pandangan tentang neraka sementara. Jadi ini memang pemahaman yang aneh-aneh tentang neraka ini kan juga banyak ya. Ada yang tidak percaya ada neraka, ada yang percaya ada neraka tapi nerakanya cuma sementara, gitu ya. Dan masih banyak yang lain lagi. Nah, tadi saya singgung tentang saksi Yehova yang tidak percaya ada neraka. Pendiri saksi Yehova namanya Charles Taze Russell. Itu dia mantan orang Advent. Ya. Nah, Advent sendiri itu tidak percaya neraka kekal. Advent itu percaya neraka sementara. Karena Charles Taze Russell, pendiri saksi Yehova ini adalah mantan orang Advent, dia sebelumnya percaya neraka sementara. Tapi belakangan dia merasa bahwa bahkan neraka sementara pun itu tidak identik, tidak sejalan dengan kasih Allah. Itulah sebabnya akhirnya dia menghapus benar-benar ide tentang neraka. Karena itu dalam ajaran saksi Yehova neraka itu tidak ada, ya. Nah, bahwa itu adalah ajaran Advent. Ya, ntar ya saya coba mengutip kata-kata dari tokoh Advent, ya. Jadi Advent ini mereka tuh mempercayai apa yang disebut sebagai paham annihilation, ya, yang mengajarkan bahwa pada akhirnya nanti iblis dan orang-orang yang menentang Allah itu dimusnahkan selama-lamanya, bukan disiksa selamanya, dimusnahkan selama-lamanya. Mereka akan dihukum dengan perbuatan mereka. Bahkan ya dihukum di api neraka ya, kalau sudah musnah mereka sudah habis, lalu untuk apa api neraka menyala terus kalau mereka sudah habis, sudah musnah. Ya, karena itulah nerakanya sifatnya sementara. Bentar ya. Ya, ini Ellen G. White. Ellen G. White ini pemimpin gerakan Adventisme. Dia bilang begini dalam The Great Hope, kejahatan yang tak terhitung datang dari bidat atau ajaran sesat tentang siksaan neraka. Jadi dia percaya bahwa kita kalau bicara soal siksaan neraka itu bidat, itu ajaran sesat.
Setan telah melukis karakter Allah dalam warna-warna palsu, membuat orang takut, dan bahkan membenci pencipta kita yang pengasih. Pandangan menjijikkan tentang Tuhan yang telah menyebar ke seluruh dunia dari ajaran mimbar telah membuat jutaan orang skeptis dan tidak percaya. Siksaan kekal adalah salah satu doktrin palsu, anggur kekejian, yang diminum oleh Babel untuk semua bangsa. Para pelayan Kristus menerima ajaran sesat ini dari Roma, sama seperti mereka menerima sabat palsu. Ya, jadi Ellen G. White menganggap bahwa doktrin tentang neraka, di mana orang disiksa selama-lamanya, itu doktrin palsu. Itu adalah ajaran bidat. Jadi kita-kita yang percaya neraka adalah tempat siksaan kekal, itu adalah ajaran sesat. Ya. Lalu ini dari buku resmi semacam pegangan teologi atau katekisasinya gereja Advent. Dibilang begini, iblis dan para pembantunya juga akan mengalami nasib yang sama. Konteks seluruh Alkitab menjadi jelas bahwa kematian yang kedua ini mengartikan bahwa derita yang dialami orang jahat itu adalah penghancuran secara menyeluruh atau tuntas. Lalu apa gerangan yang dimaksudkan dengan konsep adanya neraka yang menyala-nyala selama-lamanya? Pengamatan yang seksama menunjukkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan neraka atau api abadi seperti itu. Ya, jadi jelas dari kutipan ini, memang orang Advent itu tidak percaya ada neraka selama-lamanya. Ya. Jadi tapi memang ada gitu Pak ya? Ya, ada ajaran. Ya. Ya, mungkin karena kita tidak familiar sama doktrin Advent, mungkin kita nggak tahu bahwa memang ada pemahaman seperti itu. Itu kutipan resmi itu dari buku pegangan katekisasi mereka, buku teologi mereka. Saya punya itu buku-bukunya, juga yang dari Ellen G. White itu. Tapi menurut saya begini, rasanya aneh kalau neraka tidak kekal, sedangkan Alkitab membicarakan beberapa kata atau frase yang merujuk pada ide tentang kekekalan. Kita misalnya melihat di dalam Matius 25 ya. Matius 25. Ya, dia akan berkata juga kepada orang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Ada api kekal. Lalu di ayat yang tadi juga kita sudah lihat, Yudas 7, itu ada kata-kata siksaan api kekal. Ya, siksaan api kekal. Lalu nanti di Wahyu pasal 20 ayat 10 itu ada kata-kata mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya. Lalu di Lukas 16 ayat yang ke-26 ini ada kata-kata supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya, tidak bisanya orang kaya menyeberang ke surga karena ada jurang yang tidak terseberangi antara surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa memang itu berlaku seterusnya atau selama-lamanya. Lalu kita juga bisa melihat ya, ada kata-kata di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-12. Ya. Ada kata-kata api yang tidak terpadamkan. Tadi kan api kekal. Ini api yang tidak terpadamkan. Markus pasal 9 ayat yang ke-43. Ada kata-kata api yang tidak terpadamkan. Ya. Lalu di ayat 48, ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Ya.
ulat bangkai tidak mati, api tidak padam. Nah sekarang, coba saudara bayangkan istilah-istilah itu. Api kekal, ya, siksaan api kekal, disiksa siang malam sampai selama-lamanya, api yang tak terpadamkan, ulat bangkainya tidak mati. Apakah itu bukan menggambarkan kekekalan? Kalau seandainya nerakanya sementara, ya mestinya api yang tak kekal. Mestinya begitu. Atau api yang bisa padam. Ya, tidak bisa dibilang disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tidak. Karena itu menurut saya jelas bahwa pandangan yang mengatakan bahwa neraka sementara, ya, atau tidak bersifat kekal, itu pandangan yang menyimpang dari Alkitab. Ya. Gitu Pak ya, menyimpang. Ya. Sekarang kita coba lihat nih Pak, misalnya karena ini ngobrol Alkitab santai, nggak jauh dari Alkitab. Pak Isra selalu berangkat dari Alkitab. Matius 8 ayat 12, kan ada ayat di dalam Alkitab nih Pak. Matius 8 ayat yang ke-12 yang mengatakan bahwa di neraka itu ada ratap dan kertak gigi. Pak, apa maksud dari kata-kata ratap dan kertak gigi itu, Pak? Ini ya, ratap dan kertak gigi. Iya. Di neraka itu ada ratap dan kertak gigi. Kalau di Matius pasal 13 dia bilang ada ratapan dan kertak gigi. Apa ada yang beranggapan begini bahwa ini kan orang-orang di neraka akan mengalami ratap dan kertak gigi. Ya. Ada penafsiran bahwa mereka kan disiksa siang malam sampai selama-lamanya dengan hukuman yang berat seperti itu. Sehingga mereka lalu marah kepada Allah. Marah kepada Allah sehingga jadi wah kayak marah betul-betul ya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi saya tidak menyetujui penafsiran demikian. Saya lebih setuju seperti penafsiran seorang penafsir namanya Dehir. Dehir bilang bahwa kertak gigi itu sebagai tanda hati yang menderita. Ya, hati yang menderita. Jadi kalau kita ya mungkin menahan sakit ya, atau kalau pernah keseleo ya, lalu orang ngulik-ngulik tulang kita. Nah itu ya, itu semacam tanda menahan sakit yang luar biasa. Ya, karena itu kalau kita lihat tadi Pak Yos menyinggung ya Matius 8 ayat 12, tapi juga ada di Matius 13 ayat 50 ya. Matius 13. Ya, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, bunyinya adalah disitulah mereka akan menangis dan menderita. Jadi ratap itu menangis, kertak gigi itu diartikan menderita. Ya, jadi ini kelihatannya tafsiran yang jauh lebih cocok bahwa ada ratap dan kertak gigi, berarti di sana ada tangisan, ada penderitaan yang sangat hebat. Tapi jadi selama-lamanya. Jadi tafsirnya lebih ke sana ya Pak ya. Ya. Nah, saya tertarik membahas gini Pak. Selalu Pak Isra sampaikan kalau kita membahas ayat nggak mungkin bertabrakan dengan ayat yang lain. Dan tentunya nggak nabrak satu dengan yang lain. Pak Isra tadi kan juga memberikan ayat-ayat di mana menyatakan bahwa di neraka akan ada api. Bahkan Alkitab juga bicara tentang lautan api. Juga ada ulat bangkai. Nah pertanyaan saya nih Pak. Kalau memang ada lautan api di sana, bagaimana mungkin di lain hal dikatakan bahwa di neraka itu ada kegelapan yang paling gelap? Nah, bagaimana mungkin gelap jika ada api? Api kan pasti jadi terang gitu kan. Nah, juga bagaimana dengan lautan api seperti itu ada ulat bangkai yang tidak mati? Lah ulat bangkai aja kena api ya udah habis jadi abu gitu. Ini kan seakan-akan kontradiktif bertabrakan. Apa pendapat Pak Isra? Ya memang akan menjadi tidak masuk akal karena kalau ada lautan api mestinya kan terang benderang dong. Iya. Ya, nggak bisa gelap. Ya. Juga ulat bangkai ini ya kalau kena api pasti mati. Iya. Itu masuk akal kalau kita mengartikan bahwa api neraka ya
ulat bangkai dan lain sebagainya itu dengan makna harfiah. Menurut saya semua itu tidak boleh diartikan harfiah. Kalau diartikan harfiah, ya jadi tidak masuk akal seperti yang Pak Yos gambarkan. Jadi api neraka itu simbol, ya. Kegelapan itu juga simbol, ulat itu juga simbol. Semua itu bahasa simbolis untuk menggambarkan penderitaan di neraka. Ingat ya, bahwa pada waktu Alkitab menggambarkan surga juga digunakan bahasa-bahasa simbol. Saudara silakan baca di Wahyu 21 mulai ayat 11 sampai 21. Saudara akan menemukan bahasa-bahasa simbol di sana tentang surga karena bahan-bahan di surga jelas tidak ada di bumi. Makanya digunakan bahasa-bahasa simbolis. Nah, kalau surga digambarkan dengan simbol-simbol seperti itu, saya juga percaya bahwa neraka juga itu digambarkan dengan simbol-simbol seperti api, ulat, dan lain sebagainya itu. Jadi itu bahasa simbolis, Pak. Ya. Oh, tapi kalau itu cuman bahasa simbol, Pak, artinya nggak terlalu mengerikan dong berarti neraka. Kalau sungguhan, nah itu baru ngeri gitu, Pak. Iya dong. Oke. Coba kita kan bicara, ini kan perbandingan surga neraka tuh ya, biasa surga neraka dibandingkan. Nah, surga itu juga digunakan dengan bahasa-bahasa simbolis. Nah, bahasa-bahasa simbol karena di surga ini kan bahannya tidak sama dengan bumi. Karena itu digunakan bahasa simbol dari bumi untuk menggambarkan surga. Kalau surga itu digambarkan dengan simbol-simbol di dunia yang begitu indah, kira-kira aslinya lebih indah dari simbol atau tidak? Wah, surga pasti lebih indah. Lebih indah kan? Iya. Kenyataan surga pasti lebih indah dari sekedar simbol-simbol tentang surga. Nah, kalau di neraka sudah digambarkan dengan mengerikan, simbolnya kira-kira realitanya akan lebih tidak mengerikan atau akan justru akan lebih mengerikan? Wah, ini logika pembuktian terbalik ini. Ya. Sekarang kita lihat api. Siapa di antara kita pernah bisa tahan api? Coba bakar kompor saja lalu panggang tanganmu kira-kira 5 menit. Mau gila saja, kita baru kenal langsung tarik. Ya, itu sudah mengerikan kalau kena api. Tapi di sana lautan api. Ya, lautan api. Kita kalau kena gelap, ya. Ini kalau gelap-gelap, kita jarang dapat gelap ya, karena malam pun itu kita masih terang. Tapi kegelapan yang paling gelap itu sebenarnya dari tradisi penghukuman Romawi, Pak. Ada orang-orang yang dihukum di penjara bawah tanah, ditutup sedemikian rupa sampai bertahun-tahun tidak dapat satu sinar pun, dan beberapa saat kemudian pergi mereka sudah gila, ya sudah gila. Itu penjara bawah tanah. Nah, dari situ diambil sebagai kegelapan yang paling gelap. Nah, kalau di penjara bawah tanah itu sudah gelap dan sampai gila, kira-kira di neraka pasti lebih hebat lagi. Ulat bangkai. Ulat bangkai ini kan kita lihat ulat bangkai. Kalau ulat bangkai menggerogoti kita waktu kita sudah mati, sudah jadi mayat, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau bayangkan kalau kita lagi hidup, terus ada luka terus ulat bangkai ini terus menggerogoti kita, kan mengerikan sekali kan? Berarti simbol-simbolnya saja sudah mengerikan, apalagi realitanya. Kalau simbol tentang surga begitu indah, tapi tak seindah surga itu sendiri, maka simbol tentang neraka mengerikan, ya, tapi tak semengerikan realitanya. Jadi jangan bilang, waduh, untung simbol ya. Pertama tak pikir sudah bersungguh-sungguh, ya, ternyata hanya simbol, jadi nggak ngeri. Justru aslinya lebih mengerikan dari simbol itu, ya. Mungkin masuk akal. Pak Yos, saya coba mau kasih satu komentar dulu ya dari seorang teolog hebat namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon bilang begini, pernahkah engkau membaca kata-kata akan dilemparkan ke dalam lautan api yang adalah kematian kedua? Lautan api. Dan jiwa-jiwa dilemparkan ke dalamnya. Gambaran ini mengerikan. Kata seseorang, itu hanya merupakan suatu kiasan. Ya, aku tahu itu. Dan suatu kiasan hanyalah merupakan bayangan dari kenyataan.
Jadi jika bayangannya adalah lautan api, bagaimana kenyataannya? Jika kita hampir tidak tahan untuk memikirkan ulat yang tidak pernah mati dan api yang tidak terpadamkan, dan tentang lautan dengan gelombang apinya yang mendidih menghantam jiwa-jiwa yang tidak bisa mati tanpa harapan, bagaimana kira-kiranya kenyataan dari neraka? Karena kebodohan kita, maka kitab suci menggambarkannya secara lebih rendah. Pernyataan sebagian dari misteri yang tak bisa diukur. Tapi jika ini begitu mengerikan, bagaimana kenyataannya? Kenyataannya pasti lebih menggilakan lagi, ya, mengerikan lagi. Ya. Lebih ngeri sesungguhnya. Nah, Pak Esra, Ya. terus sekarang Pak, siapa-siapa sajakah penghuni-penghuni neraka itu? Dan apakah saat ini, sekarang ini kita lagi ngobrol ini, neraka sudah berpenghuni kah? Oke, kita lihat di Alkitab ya. Harus dong Pak, kan ngobras. Kita tidak pernah keluar dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 20 ayat 10. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ya. Berarti ini iblis nih, masuk neraka nih. Mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang itu antikristus dan nabi palsu. Nah, tapi antikristus itu ya manusia. Ini binatang, ini bahasa simbolis untuk dia. Ya. Jadi binatang ini adalah manusia, nabi palsu juga manusia. Berarti iblis dan manusia. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berarti yang masuk neraka itu ada dua golongan dong, yaitu iblis dan manusia. Makanya di ayat yang ke-15 dibilang, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap orang, berarti orang atau manusia tadi. Nanti kalau di Matius 25 ayat 41, dan dia akan berkata juga pada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Berarti orang dong yang masuk neraka. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti ada dua golongan, yaitu orang-orang terkutuk, yaitu orang-orang tidak percaya, dan iblis serta malaikat-malaikatnya. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu adalah manusia berdosa, orang-orang berdosa yang tidak punya juru selamat, dan kelompok kedua adalah iblis bersama dengan antek-anteknya. Dua kelompok ini pada saat itulah akan dilemparkan ke dalam neraka, sama-sama dihukum, sama-sama mengalami penyiksaan yang kekal. Nah, dua kelompok nih, jelas nih. Orang yang berdosa dan iblis itu pun yang mengalami penyiksaan. Tapi kan kalau ada dua kelompok ini sama-sama dihukum dan disiksa, Pak. Tapi kan bukankah ada banyak nih kesaksian hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik juga, wah mungkin pendoa, profetik, waduh kayaknya nabi gitu. Mereka merasa mereka pernah dibawa ke neraka dan melihat setan-setan nyiksa orang berdosa. Seperti clickbait yang kita tulis hari ini. Masa sih setan itu nyiksa orang di neraka? Apa pendapat Pak Esra? Ya, itu mereka cerita bohong saja, cerita omong kosong saja. Ya. Kenapa? Nggak ada yang mengangkat iblis jadi algojo di neraka. Itu dia. Ya. Iblis itu adalah kelompok yang dihukum bersama dengan orang berdosa. Kelompok yang disiksa. Jadi kita dan iblis itu, maksud saya adalah orang manusia yang berdosa, yang tidak punya juru selamat, itu statusnya sama dengan iblis, yaitu terhukum. Ya, kalau kita melihat Wahyu 20 ya ayat 10 tadi ya, coba saudara lihat ini. Dan iblis binatang itu nabi palsu, antikris, nabi palsu. Ini mereka ini siapa? Mereka ini iblis, antikris, nabi palsu. Mereka diapain? Mereka disiksa. Ya, mereka disiksa, termasuk iblis disiksa, bukan menyiksa. Ya, bukan menyiksa. Lalu terus siapa yang menyiksa? Kalau kita lihat cerita di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 29.
Ini ada orang kerasukan setan ya, lalu orang kerasukan setan tuh ngomong. Ini Yesus, jadi berarti setan di dalam orang itu yang ngomong. Apa urusanmu, nih Yesus? Dengan kami, hai anak Allah, apakah engkau, Yesus, kemari untuk menyiksa kami? Engkau menyiksa kami. Berarti siapa yang menyiksa? Yang menyiksa itu Yesus. Yang menghukum itu Yesus. Ya. Lalu yang dihukum itu adalah iblis dan orang berdosa. Karena itu ya seperti sering saya katakan, jangan percayalah dengan semua setan jempol orang-orang seperti Mary Catherine Dexter, Yesaya Palyaji, Philip Mantova, Park Yong Gyu dari Korea, 7 pemuda Kolombia yang ngaku pergi ke neraka, yang ceritanya semua sama, yakni lihat iblis atau setan menyiksa orang berdosa di neraka. Tidak. Kalau masuk ke sana, mereka semua akan disiksa. Nggak ada yang mau sesama terhukum kok masa mau saling menyiksa. Enggak lah. Ya. Nah ini penting ya sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, supaya ini bukan kata Pak Ezra, tetapi saya percaya hamba-hamba Tuhan kalaupun menyampaikan sesuatu tentunya tidak akan bertabrakan dengan Alkitab. Ini kata Alkitab bahwa tidak ada setan nyiksa manusia di neraka. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak yang belum dijawab tadi, saya kejar lagi. Apakah saat ini neraka sudah berpenghuni? Pertanyaannya Pak. Sudah. Tadi kan saya bilang yang akan masuk ke neraka itu 2 kelompok tadi kan, yang tidak percaya dan yang yaitu iblis. Tapi sekarang ini neraka sudah ada isi, tapi isinya belum lengkap. Ya, isinya itu adalah orang-orang tidak percaya Yesus atau orang-orang yang tidak tertebus yang sudah mati. Mereka sudah masuk neraka. Nah, kalau kita melihat bahwa tadi ayat yang kita sudah lihat beberapa kali, yaitu Yudas 7 itu ya, itu dibilang ini sama seperti Sodom dan Gomora. Ini kan zaman perjanjian lama kan, orang Sodom dan Gomora. Dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama mengejar kepuasan-kepuasan tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Telah menanggung. Itu berarti pada waktu abad pertama Yudas menulis suratnya, orang-orang Sodom dan Gomora itu sudah di neraka. Berarti neraka sudah ada isi dong? Ada. Ya, karena mereka telah menanggung. Jadi neraka itu sudah ada isinya, sudah ada penghuninya, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Semua orang yang menolak Yesus, semua orang yang tidak percaya Yesus yang mati sudah pergi ke sana. Ya, langsung saat mati pergi ke sana. Ya. Entah sudah berapa banyak orang. Tapi iblisnya belum. Iblisnya nyusul, dia masuk terakhir. Setelah pengadilan terakhir, ya, Wahyu 20 ayat 10 itu baru dia dilemparkan. Dia masuk terakhir ke sana. Jadi sekarang itu iblis belum ada di neraka. Makanya kalau orang tadi orang bilang saya dibawa ke neraka dan saya lihat iblis menyiksa orang berdosa, artinya secara implisit iblis sudah ada dong. Padahal menurut kitab suci iblis belum ada. Gitu. Iblis belum ada, tapi orang berdosa yang sudah masuk di sana sudah disiksa, sudah mendapatkan penghukuman. Dari siapa? Ya dari Yesus. Nah, jelas sekali gitu ya. Jadi supaya kita tidak mudah disesatkan. Nah, sekarang satu lagi nih Pak. Bukankah saat Yesus datang, barulah manusia itu dibangkitkan dan dihakimi? Bagaimana kok bisa gitu sudah ada di neraka saat ini? Maksudnya orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya tadi. Ya, pada waktu kita mati, itu kan yang pergi ke surga atau neraka itu adalah jiwa atau roh kita, tubuh kita belum. Ya, misalnya saya mati, ya saya pasti ditanam di dalam tanah, kuburan, tubuh saya ada di kuburan, tapi jiwa atau roh saya sudah ke surga karena saya orang percaya. Kalau saudara bukan orang percaya pada Yesus, ya, maka saudara mati, tubuh saudara, ya kita ngomong mati normal ya, nggak lain cerita kalau mati dimakan ikan ya, nggak ada kuburannya. Nah, tapi kalau mati normal dikubur di situ, jiwa atau roh saudara sudah ke neraka, sudah mengalami penyiksaan di neraka, tubuhnya belum. Nah, nanti tubuh itu akan belakangan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, baru ada namanya kebangkitan orang-orang manusia, ya, kebangkitan daging atau
ya dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan tubuh, itu baru orang mati bangkit. Yang percaya bangkit untuk masuk surga dengan tubuh atau dengan jiwa atau rohnya yang sudah lebih dulu di surga. Yang tidak percaya akan bangkit dihukum bersama dengan jiwa atau rohnya yang sudah dihukum atau menderita di neraka. Jadi pada Yesus datang, pada waktu Yesus datang, terjadi kebangkitan semua orang, lalu masuk penghakiman terakhir. Dan penghakiman terakhir itu tidak bisa berbeda hasilnya. Kalau kamu sudah di neraka, tidak bisa tahu-tahu penghakiman terakhir kamu pindah ke surga, nggak bisa. Dapat Atau voucher. kalau kamu, jiwamu sudah di surga, nggak bisa pada penghakiman terakhir kamu tahu-tahu pindah ke neraka, tidak bisa. Jadi dengan kata lain, kamu yang percaya begitu mati sudah di surga, hanya belum lengkap seluruh eksistensimu. Karena manusia itu kan adalah perpaduan antara tubuh dan jiwa atau roh. Itu baru disebut manusia lengkap, ya kan? Nah, itu baru disebut manusia sempurna. Yang sekarang masuk surga, masuk neraka itu belum sempurna kita. Tapi nanti setelah pengadilan terakhir, bersama-sama dengan jiwa roh kita, tubuh kita berbahagia di surga. Atau bersama dengan jiwa roh kita, tubuh kita menderita selama-lamanya di dalam neraka. Gitu. Wow, very clear, jelas sekali sahabat Ngobras. Seperti yang kita tulis di clickbait, masa sih setan nyiksa orang di neraka? Supaya setiap kita juga bisa berhati-hati. Demikian juga, wow, luar biasa sekali Pak Ezra. Khusus hari ini pembahasan surga. Halo. Sepertinya terputus Bapak Ibu Saudara. Tapi saking luar biasanya nih Pak Ezra. Sudah dengar suara saya Pak Ezra? Ya, sudah. Ya. Sampai-sampai di kolom komentar ternyata seru sekali nih Pak. Pembahasannya, komennya sampai banyak sekali. Karena kita bahas tentang surga dan neraka. Bahkan ada yang ngomong, itu hanya pengandaiannya Pak Ezra. Bapak Ibu Saudara, justru kita bikin Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Sumbernya semua dari Alkitab. Akarnya semua dari Alkitab. Dasarnya kebenaran firman Tuhan. Bukan asumsi, bukan opini manusia. Dan saudara bisa menguji, saudara bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Saya percaya saudara diberkati, saudara yang bahkan mungkin menentang, bahkan mungkin ada komen secara negatif. It's a matter of time. Pada waktunya Tuhan jamah Bapak Ibu Saudara, dan saudara akan mendapat pengenalan, kebenaran akan firman Tuhan yang lebih lagi. Dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdoa saja supaya yang nggak percaya tuh bisa dapat hidayah. Amin. Dalam Kristus Yesus. Amin. Dan benar nih Pak Ezra, kita nggak cukup nih bahas sudah 1 jam lebih seperti biasa, nggak berasa. Kita nyentuh surga aja belum. Jadi minggu depan Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, jangan lupa ingat baik-baik tanggal mainnya. Kita akan lanjutkan seri kedua tentang surga. Bener nggak sih surga itu bertingkat? Itu akan kita bahas di Ngobras edisi selanjutnya. Nah, Pak Ezra, sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada pesan dari Pak Ezra terkait tentang pembahasan kita tentang neraka kali ini. Silakan Pak Ezra. Ya, saya sudah bilang bahwa penghuni neraka atau calon penghuni neraka itu adalah orang berdosa yang tidak punya juru selamat. Kamu dan aku adalah orang berdosa, ya, dan kita semua layak pergi ke neraka. Nah, kecuali ada orang yang pernah mengalami hukuman itu menggantikan saudara, baru saudara bisa tidak pergi ke sana. Tapi kalau tidak, maka begitu saudara mati, saudara akan pergi ke sana. Ya, tidak peduli saudara mau percaya atau tidak percaya. Saya yakin satu hari nanti saudara percaya. Waktu saudara mendarat di sana, lalu tahu-tahu rasa panas, kok panas? Itu artinya saudara sudah mendarat di sana. Saya yakin saudara baru percaya. Tapi kalau saudara percaya pada waktu itu sudah terlambat. Karena itulah, maka
Allah di surga menyediakan satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus bagi saudara. Ya, kalau saudara tidak mau pergi ke neraka, segeralah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, Amin. supaya dosamu dibereskan dan kamu tidak akan pergi ke sana. Tapi kalau kamu mau tetap keras hati, tidak percaya, mengolok-olok, memberikan komentar-komentar hinaan, urusan saudara. Yang penting saya sudah beritahu. Ya, nanti kalau saudara rasa panas, saudara ingat apa yang sudah saya peringatkan hari ini. Ya. Jadi kalau tidak mau ke neraka, percayalah kepada Yesus. Oke. Wow, puji nama Tuhan. Closing statement yang sangat jelas, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras diberkati hari ini, menyingkapkan, membukakan wawasan kita mengenai apa itu neraka, supaya kita tidak mudah disesatkan dan kita memiliki dasar yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya jangan lupa terus ikuti Ngobras, baik di channel Esra Soru, juga ada di channel RCC Jakarta, Revival Community Channel. Channel yang memberikan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan supaya saudara bisa diberkati. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bahkan di tengah pandemi ini, percayalah, firman Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Mari bergabung dalam komunitas-komunitas pengajaran firman Tuhan seperti ini, supaya kita bertumbuh dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih sekali Pak Esra buat pengajarannya hari ini. Seperti biasa, nggak berasa, 1 jam lebih ternyata kita sudah ngobrol Alkitab santai. Dan saya akan tutup dengan doa, nanti Pak Esra akan memberikan doa berkat, dan kita punya salam baru hari ini, salam sabar. Sahabat Ngobras. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran, buat penyingkapan mengenai surga dan neraka. Kami bersyukur buat pengajaran yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru melalui acara Ngobras. Sekalipun ngobrol Alkitab dengan santai, tetapi kiranya apa yang kami tabur, firman Tuhan yang disampaikan, tertabur di tanah yang subur, yang tumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sebab pemberitaan firman Injil tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Bahkan kami berdoa saat ini buat orang-orang yang bahkan ikut di dalam komen, ikut di dalam live YouTube ini, bahkan menolak, menentang, melawan Injil. Kami berdoa kasih Tuhan menjamah, kasih Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada. Sementara Ngobras live ini disampaikan, firman Tuhan diberitakan, Tuhan menjamah, Tuhan membukakan pengertian yang baru, sehingga mereka percaya bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemberitaan firman Tuhan melalui acara live YouTube ini. Tuhan memberkati setiap channel-channel yang memberitakan, setiap sosial media yang men-share, supaya setiap kami boleh diberkati melalui acara ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Pak Esra, supaya Tuhan pakai lebih lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tanganmu dan kita siap menerima berkat. Silakan Pak Esra. Baik, bagi setiap orang percaya yang mengikuti acara ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Wow. Saya sebelum mengakhiri acara live ini, saya mau informasikan kepada saudara-saudara yang berdomisili di Surabaya. Ya, saudara, saya akan ada di Surabaya tanggal 1 dan tanggal 19 ya, untuk acara ada dinner meeting dengan saya ya. Dinner meeting dengan saya bagi saudara-saudara yang mau ikut acara dinner meeting, di mana kita akan dinner jasmani, dinner rohani ya, seperti yang ini. Saudara boleh mendaftar untuk ikut karena tempatnya terbatas ya. Saudara boleh ikut tanggal 1, lalu juga ada acara Natalan tanggal 19. Nah, bagi saudara yang mau ikut itu, saya silakan saudara mendaftarkan di nomor ini ya. Daftarkan nama saudara ya. Ini silakan untuk tanggal 1 Desember jam 6 sore dan tanggal 19 Desember
itu jam 6 sore juga. Silakan mendaftarkan diri saudara, tempatnya terbatas karena masih kita tidak mau juga terlalu banyak orang yang pada akhirnya bisa tidak aman dari sisi kesehatan ya. Karena itu dengan tempat yang terbatas silakan mendaftar kalau saudara mau ikut dinner meeting bersama Pendeta Ezra Sorum. Ya, itu bagi sahabat Ngobras yang ada di Surabaya, dan bagi sahabat Ngobras yang ada di Jakarta, jangan lupa ikuti IG RCC_Jakarta. RCC_Jakarta, Revival Community Channel Jakarta. Dan kita akan mulai dari online, dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita akan membangun komunitas kita, dan jika Tuhan berkenan kita akan punya komunitas, mungkin kita akan punya tempat bersama digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Sorum supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Satu lagi Pak Ezra, saya juga dititipin pesan Pak Wayan, kalau Bapak Ibu Saudara yang rindu ke tanah perjanjian di Israel, Pak Ezra akan ada baru rencana schedule si bulan Mei tahun 2022. Nanti bisa, saya juga mungkin akan bersama-sama dengan Pak Ezra, kita bisa belajar bukan hanya dari online seperti ini, tapi kita langsung di tempatnya, kita langsung belajar tentang tempat-tempat bersejarah sesuai kebenaran Alkitab, supaya kita semakin kenal Tuhan lebih lagi. Ya, terima kasih Pak Ezra buat waktunya, buat pengajarannya. Terima kasih buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Saya percaya saudara diberkati Tuhan melalui pengajaran Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.